Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in umuri dunia wadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya bisa mempresentasikan hasil kerja saya, hasil tugas dari mata kuliah dan perencanaan promosi kesehatan rumah sakit. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Alice Widianingsih, saya mahasiswa dari Stikes Dharma Wasada Bandung, jurusan Sarjana Kesehatan Masyarakat, peminatan promosi kesehatan. Latar belakangnya ada hipertensi adalah suatu keadaan di mana tekanan sistol dan diastolnya mengalami kenaikan yang melebihi dari batas normal, yaitu tekanan darah sistolnya melebihi dari 140 mm raksa dan diastolnya 90 mm raksa. Hipertensi ataupun tekanan darah tinggi juga adalah suatu penyakit salah satu resiko yang tinggi yang bisa menjadi penyakit jantung, stroke, dan juga gagal ginjal. Edukasi ataupun pendidikan merupakan segala upaya yang direncanakan untuk mempengaruhi orang lain, baik individu, kelompok, ataupun masyarakat, sehingga mereka melakukan apa yang diharapkan oleh pelaku pendidikan. Penyuluhan merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menambah pengetahuan informasi bagi masyarakat sendiri. Penyuluhan dengan bertatap muka dan memberikan informasi secara langsung diharapkan dapat lebih efektif dibandingkan dengan melakukan penyuluhan melalui media massa ataupun selebaran. Menurut Purwanti Bajuni dan Babakal dalam Sofiana Puratmaja, Kartika Pangulu dan Putri 2018 menyebutkan bahwa penyuluhan kesehatan berpengaruh terhadap peningkatan pengetahuan perilaku klien dari hipertensi dan meningkatkan pola hidup sehat sehingga dapat mengontrol tekanan darah dengan baik. Selanjutnya ada data dasar kondisi ataupun evidence. Hipertensi merupakan gangguan sistem peredaran darah yang menyebabkan kenaikan tekanan darah dari batas normal sehingga memiliki resiko penyakit jantung, stroke, dan juga gagal ginjal. Ada hasil riset kesehatan dasar berdasarkan pengukuran tahun 2018 menunjukkan angka prevalensi hipertensi secara nasional meningkat menjadi 34,11% pada penduduk usia melebihi dari 18 tahun, daripada tahun 2013 sebesar 25,8%. Prevalensi hipertensi tertinggi tahun 2018 berada di Kalimantan Selatan, sebesar 44,3%, Jawa Barat sebesar 39,6%, dan Kalimantan Timur sebesar 39,3%. Berdasarkan hasil survei ke pengunjung rumah sakit, terdapat pengetahuan kurang pada pengunjung sebanyak 66%, pengetahuan cukup sebanyak 20%, dan pengetahuan baik sebanyak 14%. Sehingga pengunjung rumah sakit masih memiliki rata-rata pengetahuan tentang hipertensi yang kurang. Ada rumusan masalah karena berdasarkan data hasil survei ke pengunjung rumah sakit, rata-rata memiliki pengetahuan yang kurang sebanyak 66%. Maka dibuatkan perumusan masalah bagaimana cara meningkatkan pengetahuan pengunjung rumah sakit tentang hipertensi. Prioritas masalah dari rumusan masalah di atas yang tadi sebelumnya, maka terdapat prioritas masalah, yaitu tentang pengunjung rumah sakit yang memiliki pengetahuan kurang tentang hipertensi. Selanjutnya ada analisis penyebab masalah. Berdasarkan permasalahan yang ada, yaitu kurangnya pengetahuan tentang hipertensi pada pengunjung rumah sakit, menganalisis penyebabnya dari berbagai faktor, yaitu dari faktor lingkungan yang kurang sehingga menjadikan informasi tentang hipertensi masyarakat yang menjadi pengunjung rumah sakit masih memiliki pengetahuan yang kurang. Dan juga masih banyak yang terkena hipertensi karena tidak tahu cara pencegahannya. Selanjutnya juga karena faktor latar belakang pendidikan. Kelompok pengunjung rumah sakit didominasi dengan latar belakang pendidikannya SMA. Tingkat pendidikan pengunjung juga dapat berpengaruh pada pengetahuan yang didapat. Beberapa penelitian juga menyatakan bahwa pengunjung rumah sakit yang berpendidikan rendah cenderung memiliki kesadaran untuk berperilaku hidup bersih dan sehat yang kurang. Ada rumusan tujuan. Tujuan umumnya ada untuk meningkatkan pengetahuan pengunjung rumah sakit tentang hipertensi. Dan ada tujuan khusus. Yang pertama ada membuat program untuk meningkatkan pengetahuan pengunjung rumah sakit tentang hipertensi. Dan yang kedua ada
melaksanakan program untuk meningkatkan pengetahuan pengunjung rumah sakit tentang hipertensi. Ada strategi, di sini saya mengambil strateginya ada dua, ada advokasi dan juga kemitraan. Di mana advokasi ini memberikan rekomendasi kepada pihak rumah sakit tentang program peningkatan pengetahuan tentang hipertensi pada pengunjung rumah sakit dengan melakukan metode penyuluhan karena sudah ada data hasil survei terhadap pengunjung rumah sakit yang memiliki pengetahuan yang kurang sebesar 66,6%. Dan kemitraan melaksanakan program peningkatan pengetahuan tentang hipertensi pada pengunjung rumah sakit tidak bisa berjalan dengan satu pihak, harus dengan bantuan dan kerjasama dengan pihak-pihak yang lain seperti dokter, petugas promosi kesehatan, dan petugas lain yang ada di rumah sakit. Selanjutnya ada rencana pelaksanaan kegiatan. Nah, di sini ada nama kegiatannya yaitu Program Peningkatan Pengetahuan Pengunjung Rumah Sakit tentang Penyakit Hipertensi. Tujuannya untuk memberikan informasi kepada pengunjung rumah sakit tentang hipertensi agar pengetahuannya meningkat. Dan sasaran kegiatannya ada pengunjung rumah sakit, metode kegiatannya dengan melakukan penyuluhan kepada pengunjung rumah sakit, dan jadwal kegiatannya dilaksanakan pada minggu kedua dan keempat pada hari Senin, dan tempat kegiatannya di ruang tunggu rumah sakit. Selanjutnya ada rencana monitoring dan evaluasi. Rencana monitoring. Nah, di dalam rencana monitoring ini kita menyusun beberapa, ada 3 yaitu untuk informasi tentang pelaksanaan program yang hasilnya akan dibagikan dan diserahkan kepada pengelola bagian promosi kesehatan untuk memperbaiki pelaksanaan program. Nah, ada sasaran ataupun aspek-aspek yang akan dimonitor, faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program, ada pendekatan metode, teknik, dan instrumen monitoring, dan juga ada waktu dan jadwal kegiatan monitoring dan biaya monitoring. Dan yang kedua ada melaksanakan kegiatan monitoring dengan menggunakan metode teknik dan instrumen yang telah ditetapkan dalam langkah pertama. Kegiatan monitoring akan dilakukan mulai dari sebelum program berjalan pada saat program berjalan. Yang ketiga, ada menyusun dan menyerahkan laporan monitoring untuk digunakan bagi perbaikan atau pengembangan program. Selanjutnya ada rencana evaluasi. Yang pertama ada mengkaji apakah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan telah selesai dengan baik. Yang kedua ada mengidentifikasi masalah yang timbul agar segera diatasi. Yang ketiga ada melakukan penilaian apakah pola kerja yang digunakan sudah tepat untuk mencapai tujuan program. Dan yang keempat ada mengetahui kaitan antara kegiatan dan tujuan untuk memperoleh kemajuan. Dan yang terakhir ada dilaksanakan evaluasi setiap bulan sekali. Nah, selanjutnya ada kesimpulan dari keseluruhan yang tadi saya jelaskan. Ada berdasarkan hasil survei ke pengunjung rumah sakit terdapat pengetahuan yang kurang pada pengunjung sebanyak 66%, pengetahuan yang cukup sebanyak 20%, dan pengetahuan yang baik juga sebanyak 14%. Sehingga pengunjung rumah sakit masih memiliki rata pengetahuan yang masih kurang. Karena setelah survei ke pengunjung rumah sakit dan rata-rata memiliki pengetahuan yang kurang, sehingga dibuatkanlah program peningkatan pengetahuan tentang hipertensi dengan melakukan kegiatan penyuluhan ataupun promosi kesehatan rumah sakit kepada pengunjung rumah sakit. Terima kasih. Sekian, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.